Gusti Allah paring kerahmatan ing dunya arupi banyu udan kawekas sing sajroning Al-Qur'an wujud kawelasane pangeran. Ya Allah muji syukur welas asih tansah tinabur. Ya Allah muji syukur welas asih tansah tinabur. Allahu ya Karim anzil alaina. Allahu ya Karim anzil alaina minas samai ma'am midrara minas samai ma'am midrara. Sekali lagi ya. Gusti Allah paring kerahmatan ing donya arupi banyu udan kawekas sing sajroning Al-Qur'an wujud kawelasane pangeran. Ya Allah muji syukur welas asih tansah tinabur. Ya Allah muji syukur welas asih tansah tinabur. Allahu ya Karim anzil alaina. Allahu ya Karim anzil alaina minas samai ma'am midrara minas samai ma'am midrara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya pada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertemu, berkumpul di satu forum yang kami kira ini nanti akan membawa banyak manfaat bagi kita ketika kita pulang, untuk kita share, kita bagi ke relasi kita, ke kolega kita, ke saudara-saudara kita. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan satu forum talkshow dengan tema besar, yaitu ketahanan air. Pertama, sebelum acara dimulai, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemangku, para pejabat, para sepuh bini sepuh di Dusun Dukuh Mojo, di Dusun Wonoayu, Desa Dukuh Mojo, Mojo Agung, yang telah memberikan kesempatan kami untuk mengadakan acara di
tempat ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Basuki Rahmat sekeluarga yang telah memberikan fasilitas luar biasa, mulai dari ruang yang sederhana namun bagi kami ini menjadi ruang yang sangat elegan, karena jarang-jarang kita mengadakan kegiatan di ruang tertutup tapi dengan konsep struktur bangunan lama seperti ini. Jadi kami berterima kasih pada Bapak Basuki Rahmat sekeluarga karena memberi kesempatan, mengizinkan kami untuk meminjam rumah keluarga beliau untuk mendukung acara ini. Dan kami juga berterima kasih sudah disupport luar biasa, mulai dari persiapan sampai acara ini, disupport tenaga, disupport pikiran, dibantu mikir, dibantu juga konsumsi dan sebagainya. Ini bagi kami satu hal yang luar biasa yang jarang kami temukan di acara-acara lain. Dan konsep ini memang ingin melibatkan partisipasi publik dan kebetulan di sini kok sangat bersambut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Basuki Rahmat sekeluarga. Yang ketiga, kami sampaikan terima kasih juga pada yang mendukung acara ini. Pertama dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Yang kedua dari komunitas Ekotun dari yang kantornya ada di Wonosalam. Kemudian dari komunitas atau kelompok pelindung hutan dan sumber mata air dari Panglungan. Yang ketiganya nanti perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup akan hadir juga di tengah-tengah kita. Dari Ekotun nanti juga hadir di tengah-tengah kita. Dari kelompok Kepuh atau kelompok pelindung hutan dan sumber mata air nanti juga hadir di tengah-tengah kita, akan ikut berbagi pada kita semuanya, ngomong tentang ketahanan air dan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang peduli pada lingkungan kita untuk masa depan anak cucu. Nanti kita akan diskusi santai karena formatnya talk show. Nanti ngobrol bareng dengan para pemateri. Kemudian secara bergantian para pemateri nanti akan memaparkan, berbagi, sharing dengan kita semua sesuai dengan sesuai dengan bidang masing-masing. Dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Ekotun, dari Kepuh atau kelompok pelindung hutan dan mata air nanti akan berbagi sesuai bidang masing-masing. Kemudian di session berikutnya nanti kita santai sambil tanya jawab, ngobrol bersama para pemateri terkait apa yang kita angkat hari ini. Oke, kita kasih aplaus yang meriah dulu untuk Virtual Festival Sholawatan Air Hujan 2020. Berikutnya kami undang 3 pemateri langsung, nanti kita ajak ngobrol. Yang pertama dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Amin Kurniawan atau Mas Amin Kurniawan. Nama bekennya Mas Amin ya, cek sampean lebih dekat lagi. Kita sambut yang meriah Mas Amin Kurniawan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Monggo. Yang kedua langsung, biar nanti familiar semuanya. Yang kedua kita panggil juga sahabat kita, yaitu Mas Amiruddin M. Saya tidak tahu M-nya apa. Nanti biar dijelaskan. Mas Amiruddin M, Master mungkin ya. Mas Amiruddin ini dari Ekotun. Nah, Ekotun itu apa? Nanti biar dijelaskan sendiri. Kita sambut yang meriah Mas Amir. Ini tepuk tangannya dari berapa ribu peserta ini. Monggo silakan. Nah, yang ketiga ini tidak kalah menarik, tidak kalah gagah, tidak kalah tampan. Ini yang paling muda di antara kita semua, ya. Ini artisnya Jombang, tapi juga peduli banget pada lingkungan, sudah melanglang buana untuk terjun ke belundung-belundung nang alas, nang sumber mata air, sampai diundang kementerian dan sebagainya. Ini sudah tahun 90-an sampai sekarang masih aktif. Kita sambut yang paling muda di antara kita, Pak D. Wagisan. Dikawal. Oke, sudah ya? Sudah lihat semuanya ya pematerinya ya? Saya juga tak ikut duduk biar sopan. Nah,
Ini ada 3 pemateri kita yang nanti silakan panjenengan bisa tanya, tapi sebelum itu kita kasih kesempatan untuk ngobrol bersama dulu, santai-santai bareng kita. Tema yang pertama, subtema kita hari ini adalah terkait peran dinas lingkungan hidup. Terkait peran dinas lingkungan hidup terhadap upaya konservasi air khususnya. Apa maneh di masa pandemi seperti ini, bagaimana kira-kira mungkin bisa dipaparkan Mas Amin untuk peran DLH untuk konservasi air di kawasan Kabupaten Jombang. Kami persilakan Mas Amin. Terima kasih Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat senior saya, guru saya Pak Wagisan. Yang terhormat Mas Amir, rekan saya, rekan berdebat dan diskusi. Yang terhormat Bapak Ibu, Bapak Ibu dari Dukumojo, rekan-rekan pelajar, adik-adik saya yang saya banggakan. Yang pertama, terima kasih atas satu kesempatan yang baik buat kami dari Dinas Lingkungan Hidup bisa diundang dan terlibat dalam kegiatan festival solawatan air hujan. Ini event yang insya Allah kami hadir yang tahun ketiga ini, insya Allah. Jadi tahun ketiga kami bisa hadir dan alhamdulillah Mas Pur dan teman-teman ini dengan keterbatasan pandemi COVID ternyata masih bisa mengemas acara di tempat yang luar biasa. Saya yakin ini tempat yang luar biasa bisa dikemas dengan menarik dan bisa berjalan dengan, semoga bisa berjalan dengan lancar nantinya. Jadi sebelum kami dari LH bercerita tentang apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kami coba mengulas beberapa hal terlebih dahulu. Saya tadi malam itu sempat membuat ilustrasi menghitung berapa kebutuhan air kita sebenarnya hanya untuk kita bicara wilayah Jombang. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara tata kelola air, kita tidak bisa bicara wilayah administrasi. Ya, kalau misalnya karena kebetulan air tanah kita berada di cekungan air tanah berantas yang lintas administrasi. Jadi Jombang, ada Mojokerto juga, ada Batu dan yang Malang dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita bicara isu air sebenarnya kita tidak hanya bisa melakukan di Jombang, tapi juga butuh kebijakan lintas sektoral yang lebih luas, bukan cuma kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang. Jadi ada tiga poin yang kalau kita bicara terkait dengan isu ketangguhan air yang memang harus kita cermati dan kita perhatikan bersama. Yang pertama, memang permintaan kebutuhan air ini sangat besar dan terus meningkat, saya yakin untuk kebutuhan industri, kebutuhan domestik, konsumsi kita sehari-hari, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya coba memberikan ilustrasi, kemarin malam saya coba menghitung itu. Kalau penduduk Jombang 1,3 juta di tahun 2019-2020, rata-rata kebutuhan air untuk per kapita per orang itu 100 liter per hari. Ini untuk segala kebutuhan, mulai dari air minum, kemudian mencuci, masak, kalau jenengan punya kendaraan, mencuci sepeda motor dan yang lain sekitar 100 liter per hari. Nah, kemudian kalau kita kalikan dengan 1,3, ketemunya sekitar 1668 liter per detik atau sekitar 135.500 meter kubik per hari. Kemudian kita bandingkan sekarang luasan sawah kita di Jombang, kalau kita bicara lahan pertanian yang beririgasi teknis itu sekitar 38.000 sampai 40.000 hektar se-Jombang. Dengan kebutuhan air untuk pertanian itu sekitar 1,3 liter per detik per hektar. Jadi kita kalikan dengan luasan lahan pertanian yang menggunakan irigasi teknis, ketemunya kebutuhan airnya hampir 50.000 liter per detik. Kemudian kalau kita ambil contoh industri, saya ambil contoh juga salah satu contoh misalnya sekarang arahnya kalau panjenengan ke utara Berantas, wilayah Kabuh, Ploso, Pelandaan dan yang lainnya, memang di rencana tata ruang kita dikembangkan untuk kawasan industri. Dan ini kami juga harus sudah mulai menghitung kebutuhan airnya. Saya ambil contoh di sana ada salah satu industri kertas. Industri kertas itu sangat boros air, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik.
Jadi industri kertas itu kalau di sana itu kebutuhan airnya sekitar 15.000 meter kubik per hari atau 173 liter per detik. Hitungannya itu kalau 173 liter per detik itu sebagian kami arahkan untuk ngambil dari Sungai Berantas. 50 liter per detiknya ambil dari air tanah dalam. Kalau kita bisa menghitung melinearkan 50 liter per detik itu sama dengan kebutuhan air bersih untuk 40.000 jiwa. Jadi luar biasa kebutuhan kita untuk industri. Karena itu di Undang-Undang Sumber Daya Air diarahkan memang prioritasnya adalah untuk air minum dulu terpenuhi, baru kemudian kita bicara lahan pertanian, baru kita bicara pengembangan industri. Oke. Ngapunten saya selat sebentar Mas Hamid. Jadi untuk industri yang sekian ribu tadi itu hanya untuk produksi saja atau itu plus yang terbuang? Terbuang otomatis gini, kalau untuk produksi dan kebutuhan domestik karyawan. Nah, 80% akan terbuang. Terbuang ke badan sungai dengan kualitas yang lebih buruk. Jadi misalnya dia ngambil air tanah dengan kualitas yang baik ya. Atas air tanah kita, apalagi air tanah dalam, saya yakin kualitasnya sangat baik. Kemudian dia akan olah itu dalam proses produksi, dia akan dibuang dalam bentuk limbah dibuang ke badan sungai, kualitasnya akan menjadi lebih buruk. Dan yang terbuang itu 80%-nya? Iya, sekitar 80-90%. Bisa bayangkan ya kawan-kawan ya. Nah itu baru dari satu industri loh, satu industri. Padahal kalau kita bicara hitungannya di Jombang sudah ratusan industri yang ada, dan semuanya sebagian besar ya memang butuh air lah. Kita nggak bisa menghindari itu, semua butuh air. Iya. Kemudian yang kedua adalah penurunan kualitas sumber daya air itu. Jadi mulai dari, nanti mungkin Mas Amir yang lebih banyak bicara, beliau pernah membantu kami memetakan berapa sumber mata air yang ada di Jombang dan bagaimana kualitasnya, nanti tanya Mas Amir. Jadi saya bicara kualitas saja. Jadi kalau cerita di Wonosalam sendiri, kualitasnya pun sudah memperhatikan. Panjenengan lihat di Sungai Wonosalam, apakah sekarang anak-anak kita sudah masih mau untuk bermain di sungai? Rata-rata nggak mau, karena sudah penuh dengan sampah. Kemudian ya minimal kotorane sapi lah, minimal seperti itu. Itu yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir ya terkait dengan manajemen pengelolaan sumber daya air. Nah ini juga jadi catatan, ini jadi yang utama juga sebenarnya. Fisik oke, partisipasi oke, kalau tidak di manajemen dengan baik ya akan jadi muspro. Kalau bicara sungai aja pengelolaannya itu banyak, mulai dari provinsi punya kewenangan, kemudian pusat punya kewenangan, kabupaten punya kewenangan, dan beberapa mungkin akan saling tumpang tindih. Kemudian kalau kita bicara daerah tangkapan air juga seperti itu, ada kewenangannya Dinas Kehutanan, ada kewenangannya kami, ada kewenangannya kementerian di Tahura, kemudian ada kewenangan private misalnya masyarakat, tanah masyarakat dan yang lainnya. Ini jadi benturan-benturan yang sering kali terjadi. Itu permasalahannya Mas Pur. Kemudian nambahkan sedikit terkait dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi integrasi kebijakan pengelolaan lingkungan ini sudah jadi komitmen di pemerintah kabupaten, karena melihat memang permasalahan air ini jadi problem utama ya. Saya nggak bicara bencana juga ya, bencana malah tambah ribet ya. Jadi curah hujan yang tinggi dengan frekuensi hujan yang tinggi itu juga jadi permasalahan di pengelolaan air. Kemudian terkait kualitas dulu, Bupati sampai dengan turun ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD, SKPD yang menangani terkait dengan kualitas air, kami punya target untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Salah satunya adalah indeks kualitas air. Itu tantangan buat kami, meskipun tentunya tidak mudah dengan perkembangan jumlah alih fungsi lahan, daerah tangkapan airnya yang semakin kecil, kita nggak bisa memungkiri ya. Kemudian limbah yang volumenya dibuang ke sungai juga semakin banyak. Kemudian dari sisi tata ruang, komitmen pemerintah, karena sekarang juga kami sedang menyusun review terhadap rencana tata ruang wilayah kami sampai tahun 2000. Insya Allah kami tetapkan beberapa bulan lagi, Wonosalam tetap jadi komitmen kami menjadi daerah catchment area atau tangkapan air, tetap jadi komitmen kami, termasuk diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Kalau di sana memang kami coba merumuskan ada namanya KDH dan KDB. KDH itu koefisien dasar hijau,
KDB Kawasan dan Bangunan. KDH adalah luasan lahan terbuka yang memang harus diwajibkan disediakan oleh setiap pengembang rumah pribadi maupun usaha, dan itu diatur lebih ketat di Wonosalam. Kalau misalnya di wilayah perkotaan, di Permen PU hanya mensyaratkan harus disediakan 10% ruang terbuka private untuk fungsi resapan air. Kalau di Wonosalam akan kami buat lebih ketat, sekitar 40%. Jadi kalau misalnya ada pengembang wisata, kalau memang Wonosalam arahnya pengembangan wisata berbasis alam, ya hanya 60% yang boleh dibangun, 40%-nya harus disediakan untuk kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau. Itu yang kami kuatkan nantinya di RT RW. Oke, itu komitmen ini sudah dimulai sejak? Sudah ada di perda kita, dan kami akan kuatkan lagi di review perda yang akan selanjutnya. Oke, kita doakan ya kawan-kawan ya. Ya. Kita doakan semoga upaya komitmen ini bisa membuahkan hasil yang terbaik. Ya. Amin. Satu lagi Mas Pur sebelum teman-teman G. Oke. Ini cerita juga terkait dengan hutan. Nanti mungkin Mas Amir yang menambahkan G. Jadi ini problem juga bukan cuma dialami di Jombang ya. Rata-rata kalau di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, memang dipersyaratkan setiap kabupaten kota memiliki minimal 30% wilayah harus jadi kawasan hutan. Tapi di Jawa tidak ada kabupaten kota yang punya wilayah hutan lebih dari 30%. Ya, karena alih fungsi lahan. Kalau di Jombang sendiri? Jombang hanya ketemu sekitar 23–25%. Rata-rata Jawa tidak ada yang saya kira seperti itu. Jawa Timur 27% total. Artinya ini jadi problem buat kita ya. Meskipun teman-teman di provinsi juga mentargetkan naik sampai 40%, tapi juga jadi tantangan kita karena memang sebagian kepemilikan lahan juga ada di masyarakat. Okay. Saya kira itu Mas. Oke, satu pengantar yang luar biasa. Terima kasih. Kita beri oplos yang meriah dulu. Oke kawan-kawan, jadi ini yang tidak kita tangkap selama ini. Jadi ternyata air itu pentingnya luar biasa di kehidupan kita. Tetapi kita sendiri gak pernah open, gak pernah paham, gak pernah mau mengerti, gak peduli terhadap alam kita. Kita menganggap bahwa kita itu terpisah dengan alam. Aku yo aku, lingkungan yo lingkungan. Padahal kita itu sangat terkait erat dengan itu. Nah ini kita dukung, kita doakan semoga upaya dari pemerintah, karena tidak mungkin di era saat ini kita tidak mengandalkan sinergi antar lembaga, sinergi antar sektor. Karena kalau masyarakat sendiri yang bergerak, itu juga masyarakat malah berapa persen yang bergerak, karena lebih banyak mikirno weteng timbang mikirno banyu timbang mikirno banyu dalam tanda kutip lingkungan itu tadi. Dari pemerintah sendiri juga tidak bisa bergerak kalau kita tidak ikut membantu, ikut berperan aktif dalam program-program pemerintah. Dan bagaimana nyambungnya? Semoga acara-acara seperti ini menjadi jembatan untuk menyambungkan antara visi misi pemerintah dengan komunitas, dengan masyarakat, dengan pemangku kebijakan yang lainnya. Begitu ya. Untuk selanjutnya nyambung langsung ke Mas Amir. Karena ini juga penting. Saat ini kalau tadi dibahas tentang air, skala dari kuantitasnya mulai dari industri sampai di rumahan dan hutan sudah dibahas tadi. Sekarang yang tidak kalah pentingnya itu adalah peran sebuah sungai. Bagaimana aliran sungai itu, budaya masa lalu kita sungai bisa diminum ya. Sekarang sungai wis masyarakat sudah wegah ngwano sungai wis jadi tempat sampah kedua kalau saya lihat, saya amati. Itu jadi satu problem Mas Amir. Kira-kira upaya dari Ekotun sendiri yang fokusnya di bidang sungai ini bagaimana? Untuk mengembalikan fungsi sungai biar seperti zaman dulu. Zaman saya masih kecil tahun 90-an itu lek bluron nang kali, biasanya ya sak ngombe-ngombene barang ki ya nang kali lek ngelak. Kalau sekarang jangankan untuk mandi di sungai, jangankan untuk minum di sungai, nguas notok ae wis males. Ini bagaimana peran komunitas khususnya Ekotun terhadap persoalan ini Mas Amir, sesuai pengalaman panjenengan, monggo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Amir, saya kerja di Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ekotun. Kantor kami sebenarnya ada di Gresik, cuman dari tahun 2009 saya ini masuk di Wonosalam, ya kan ya. Saya nambahin aja Mas. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Amin. Nanti Pak Wagisan yang bisa cerita banyak bagaimana komunitas ini punya peran penting untuk menjaga mata airnya. Jadi tahun 2009 itu saya masuk di Wonosalam. Ini sebenarnya kita bicara air itu harus dipolitisasi, gitu kan. Karena kenapa air itu harus dijadikan alat politik juga? Karena saya tinggal di Sidoarjo. Saya orang asli Sidoarjo, meskipun saya lahir di Surabaya. Kebutuhan bahan baku air minum orang Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya itu sangat tergantung sama Sungai Berantas, ya kan. Bahan baku kita, jadi 3 juta orang Surabaya, 2 juta orang Sidoarjo, 2 juta orang Gresik, Mojokerto, itu semuanya sangat tergantung sama Kali Berantas, karena bahan baku kita ambilnya dari sana. Nah, yang menjadi permasalahan banyak sekali ancaman industrialisasi, kemudian yang disampaikan Mas Amin tadi, ya kan ya, industrinya semakin berkembang pesat, terus kemudian tidak dipungkiri juga populasi masyarakat kita juga semakin tinggi, secara otomatis dampaknya kepada apa ya, sampah, kemudian limbah itu juga akan menjadi tinggi. Nah, semua masalah itu ternyata numpuk di sungai, ya kan. Jadi industri itu memang mereka memilih tinggal di sepanjang bantaran sungai. Terus kemudian ketika ada industri yang ada di pinggir-pinggiran sungai, secara otomatis masyarakatnya itu juga akan mendekat ke industri. Dan tanah-tanah yang paling murah, ya kan, tanah-tanah yang masih bisa dimanfaatkan dengan harga murah, disewa, kemudian bikin kos-kosan, kontrakan, itu adalah bantaran-bantaran sungai. Nah, secara otomatis beban sungai kita yang ada di hilir di Kali Surabaya, fokus kita itu menjadi sangat besar bebannya, ya kan. Secara otomatis kalau beban sungainya ini menjadi luar biasa tinggi, menjadi besar, kemampuan sungai untuk menetralkan atau menyehatkan dirinya sendiri itu menjadi berat, jadi nggak bisa. Jadi secara ilmu biologi itu sebenarnya sungai itu tanpa ada campur tangan dari manusia, tanpa ada teknologi apapun, sebenarnya sungai itu mempunyai kemampuan mereka untuk mempurifikasi atau menyehatkan dirinya sendiri. Ya, karena ada mikroorganisme, ada siklus ada rantai makanan, ada siklus yang ada di sungai itu yang sebenarnya dia bisa menyehatkan dirinya sendiri. Tapi kenapa sungai itu menjadi tidak bisa menyehatkan dirinya sendiri? Karena bebannya cukup berat. Harusnya ini sebenarnya amanat Undang-Undang 32, ya kan ya. Bahkan DILA juga punya tanggung jawab itu sebenarnya. Setiap pemerintah daerah itu wajib menghitung daya tampung beban pencemaran sungai. Itu wajib. Nah, di amanatnya itu wajib. Supaya apa? Mereka bisa mengontrol ketika beban pencemaran yang dihasilkan dari aktivitas industri ketika mau dibuang ke sungai itu bisa dihitung. Satu contoh misalnya, sungai itu hanya mampu menampung 30 ton limbah atau limbah cair, entah itu domestik atau limbah industri, perharinya. Ketika kita tidak punya daya tampung beban pencemaran, kita nggak bisa ngitung. Industri itu mau buang di atasnya 30 itu bebas saja. Nah, fakta di Kali Surabaya yang kita lakukan itu ada 72 ton limbah perharinya yang dibuang oleh industri. Nah, artinya kan sungai sudah nggak mungkin mampu, ya kan, menampung, karena kapasitasnya dia hanya 30 tapi dikai beban 70, ya. Nah, ini cara kita berpikirnya logika saja, sehingga yaitu tadi sungainya menjadi keruh, ya kan. Terus kemudian bau itu sebenarnya indikator bahwa sungai itu tidak sehat, karena mikroorganisme yang dia harusnya bisa memakan polutan-polutan di sungai itu menjadi tidak mampu, menjadi mati. Jadi makanya akhirnya oksigennya menjadi turun, yang harusnya oksigennya itu tinggi menjadi turun, ya. Makanya indikatornya adalah bau. Itu salah satu indikator. Nah, saya balik lagi politiknya, ya kan, siapa atau bagaimana kemudian sungai yang ada di hilir yang akan masuk ke wilayah Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya ini itu
bisa membantu memulihkan. Yang bisa membantu memulihkan itu adalah mata air dan sungai yang berada di kawasan-kawasan hulu. Nah, kami meliriknya adalah Wonosalam karena Wonosalam ini menarik. Satu, dia tidak terlalu jauh dengan Surabaya, tidak terlalu jauh dengan Mojokerto. Kemudian semua mata air, semua sungai yang ada di wilayah Jombang, Wonosalam ini akan masuk ke Brangkal, kemudian masuk ke Kali Brantas dan akan masuk ke Kali Surabaya. Nah, itu yang jadi bahan air minum kita. Nah, kami percaya secara ilmiah sungai yang ada di hulu di kawasan Wonosalam ini adalah sumber energi karena ada banyak sekali nutrisi, kemudian hutannya masih bagus, biota-biota sungainya itu juga masih melimpah, airnya masih jernih. Ini menjadi sumber energi baru untuk memulihkan sungai kita yang ada di hilir. Jadi politiknya seperti itu. Jadi makanya tahun 2009 itu saya masuk ke Wonosalam untuk apa? Untuk memberikan edukasi ke masyarakat di Wonosalam, di Jombang ini, supaya mereka mau menjaga hutannya, supaya mereka mau menjaga mata airnya, supaya mereka tidak mengotori sungainya. Jadi sebenarnya itu. Jadi politiknya seperti itu gitu Mas. Jadi karena kami punya kepentingan di hilir untuk mendapatkan air yang bersih, ya kan? Makanya kami harus mendampingi teman-teman di hulu. Ya, kami mengedukasi masyarakat di hulu, kemudian kami banyak melakukan penelitian tentang satwanya, tentang keanekaragaman hayatinya, tentang tanamannya, tentang kualitas airnya, tentang jumlah mata airnya, seperti itu kami banyak melakukan penelitian. Nah, sejak tahun 2000 kami masuk di Wonosalam 2009. Oh, 2009. Dari 2009 saya sudah tinggal di Wonosalam. Jadi di kantor saya ini memang yang bertugas untuk bagian belusuan, jadi saya ini nggak jelas kerjaannya. Saya memang banyak masuk ke masyarakat, saya banyak. Jadi kalau makanya ketika dikasih undangan ini ngeri juga ini strategi gitu ya Mas. Wah, ini kayak mau perang aja ini. Kita bicaranya strategi bagaimana mengembalikan atau fungsi sungai ini. Saya pikir saya banyak berproses di situ ya. Saya senang sekali prosesnya. Jadi tidak hanya di Wonosalam, tidak hanya di Jombang, di banyak tempat. Saya selalu mengawalinya dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya tinggal di desa, saya berinteraksi dengan masyarakat, saya ngobrol santai, tidak bicara yang serius. Strateginya seperti itu. Jadi tinggal dengan mereka, dengarkan apa yang mereka keluhkan, kemudian bareng-bareng kemudian kita cari solusinya. Seperti itu. Jadi kalau di Ekutun, kami ini memang kami ini sebenarnya dulu lembaga mahasiswa biologi di UNER. Kemudian tahun 2000 itu kami menjadi sebuah LSM. Fokus kami dulu di hilir, di mangrove. Kemudian baru tahun 2003 kami fokus di sungai. Karena cikal bakal masalah itu sebenarnya bukan hanya di hilir, tetapi di sungainya itu. Yaitu tadi karena banyak sekali masalah. Terus kemudian sungai ini penting ya kan ya. Sungai ini sumber kehidupan. Itu tadi hampir 6 juta orang di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya itu sangat tergantung sama sungai ini. Makanya dan sungai ini segala-galanya ya kan ya. Kalau kita tidak menyediakan atau pemerintah atau negara tidak menyediakan kualitas air yang bersih, nah ini kan sebenarnya juga pelanggaran hak asasi manusia. Tadi menarik Mas Amir. Jadi tadi panjenengan menyampaikan bahwa sungai itu atau alam ya itu sudah memiliki sistem sendiri yang mereka bisa untuk menyehatkan mereka sendiri, tubuh mereka sendiri. Artinya sungai bisa memperbaiki diri sendiri, bisa mensucikan dirinya sendiri. Nah, sekarang dengan kondisi yang saat ini kita tahu, yang akhirnya sungai terutama di hilir itu jadi tempat sampah, jadi apa? Itu berarti bisa dikatakan dosa kita bersama ini, Mas. Atau gimana ini? Iya, ya itu tadi karena beban pencemaran sungai kita itu semakin tinggi. Sedangkan kemampuan sungai untuk mempurifikasi, jadi istilah biologinya itu self purification. Jadi kemampuan diri untuk memulihkan. Sama sebenarnya dengan tubuh kita ya kan. Ketika kita panas, sakit panas, tanpa obat pun kita buat istirahat, biasanya bisa sembuh ya kan ya. Ya, sebenarnya sama prinsipnya. Sungai itu juga kayak gitu ya kan ya. Ya iya benar. Jadi karena beban pencemarannya sangat tinggi, sungai tidak mampu untuk menyehatkan. Kemudian nyambung ke apa namanya?
kalau panjenengan lebih memilih fokus di hulu, ketika nah ini saya juga kami juga perlu tahu mungkin sepanjang perjalanan panjenengan di hulu di Wonosalam sampai seberapa jauh ini kira-kira tingkat apa ya, jenengan ngukur kira-kira ini memungkinkan enggak nanti, dan pengaruhnya terhadap hilir bagaimana? Kalau di hilir yang kami yang ada di wilayah bawah ini, misal perilakunya masih tetap seperti sekarang ini, apakah enggak sia-sia Mas, atau bagaimana nyambung strategi ini gimana? Saya kalau mengukur keberhasilan itu bingung, karena kami selalu berproses terus, sampai sekarang pun kami berproses. Tetapi kami selalu mengatakan minimal kami bisa menghambat, ya kan ya. Bukan kami anti pembangunan, enggak gitu kan ya. Tetapi minimal sebuah perencanaan pembangunan itu harus memperhatikan banyak aspek, ya kan ya. Aspek ekologisnya itu harus menjadi perhatian utamanya. Meskipun aspek ekonomi itu penting. Kemudian aspek sosial itu juga harus menjadi perhatian juga. Bagaimana masyarakatnya terlibat, kemudian bagaimana budaya orang-orangnya itu juga diperhatikan. Nah, itu penting, ya kan ya. Itu yang jadi kami itu sebenarnya, saya yakin pembangunan itu akan terus ada, ya kan ya. Saya yakin, tapi bagaimana kemudian pembangunan ini bisa terkontrol, ya kan ya, bisa terhambat. Ukuran keberhasilannya minimal sekarang ini teman-teman di Wonosalam itu mereka paham bahwa mereka punya sumber air yang sangat banyak, kemudian penting, kemudian yang dulunya itu sering konflik terkait pembagian air dan macam-macam, minimal mereka sekarang ketika menyelesaikan masalah tentang air itu mereka berpikirnya lebih panjang. Kami berproses terus, dan minimal teman-teman DLH, teman-teman Jombang itu mau turun, mau naik ke gunung, ya kan, mau fokus mengalokasikan anggarannya, mau membantu untuk mengedukasi masyarakatnya. Kami selalu bicara minimal seperti itu. Dan panjang kami 2011-12 itu mulai kolaborasi dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Jombang. Ya, ini juga ya itu tadi, ya kan, ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat, bukan hanya tanggung jawab kami nggak punya kewenangan apapun, tapi ada yang punya kewenangan, ya teman-teman yang punya Jombang ini, ya kan ya. Ya kebetulan DLH lebih banyak di sana karena memang tupoksinya banyak di isu konservasi dan sungai, dan kami cukup mengapresiasi, ya kan ya. Sampai sekarang akhirnya teman-teman di DLH itu banyak fokus di Wonosalam, ya kan ya. Yang sebelumnya tahun 2009 2010 itu saya melihat memang Jombang tidak banyak fokus di sana, ya kan ya, tidak banyak fokus di kawasan Wonosalam. Ya, tapi ya ini pentingnya kolaborasi. Kami ini kalau diistilahkan itu semacam kayak maklar pengetahuan, ya kan ya. Jadi kami punya pengetahuan, kami punya pengalaman, bukan hanya pengalaman tapi pengalaman ketemu teman-teman yang lainnya, sharing dan yang lainnya. Nah, itu yang kemudian kami transformasikan ke masyarakat, ya kan ya, supaya masyarakat mau menjaga hutan dan mata airnya, itu kuncinya. Nah, ya kebetulan kami banyak main di teman-teman Mendiro ini, ya kan ya, karena ya itu tadi, ya Mendiro ini juga bagian penting karena ada Sungai Boro yang cukup besar debitnya dan dia langsung masuk ke Kali Berangkal, seperti itu. Dan ini kita masih punya harapan lah untuk itu, ya, masih punya harapan besar untuk menyelamatkan sekian aliran sungai yang ada di bawah. Selalu optimis dan selalu ada harapan ketika masyarakatnya mau bersama-sama, kemudian mau bersama-sama menjaga sungai dan mata airnya, kemudian menganggap sungai itu bukan halaman belakang mereka, tapi menganggap sungai itu sebagai halaman depan rumah mereka, sehingga mereka mau menjaga sumber-sumber air dan sungai mereka. Nah, kalau di Ekotun kami itu memang ada 3 hal yang selalu kami lakukan ketika kami masuk ke dalam masyarakat atau ke mana saja. Itu 3 hal yang selalu kami lakukan ketika kami mendampingi masyarakat. Yang pertama itu kami selalu mengawalinya itu dengan penelitian. Jadi penelitian itu penting, yaitu tadi penelitian itu akan memperkaya pengetahuan kita, ilmu kita itu akan kaya dengan penelitian. Penelitian itu tidak harus susah, dengan memanfaatkan 5 indera kita, mengamati,
kemudian merasakan, meraba, itu sebenarnya sudah jadi sebuah data yang cukup, ya kan. Dari penelitian itu kita bisa bawa kemana-mana, ya kan ya. Dari data itu penting. Kita bisa tahu di Jombang ini ada sekitar 197 mata air, di Wonosalam itu ada sekitar 124 mata air. Jadi hampir 80%-nya itu memang mata air itu ada di Wonosalam, ya, di Wonosalam itu. Makanya penting Wonosalam itu. Nah, dari data penelitian ini terserah kita mau gunakan untuk apa. Mau kita taruh di bawah meja, sayang ya kan ya. Jadi ilmu itu kan paling enggak harus bermanfaat buat orang lain, harus bermanfaat buat masyarakat. Kalau kami di Ecotone itu 3 hal itu yaitu tadi, kami selalu mengawalinya dengan penelitian. Riset itu penting. Kemudian yang kedua itu hasil riset ini kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat tentang ini loh potensinya, ini sumber daya alamnya, ini keanekaragaman hayatinya, ini ancaman-ancamannya, itu kan ya. Jadi itu penting edukasi itu. Yang ketiga, kalau di Ecotone itu kami selain edukasi, kami memang melakukan gerakan advokasi, ya kan ya. Advokasi itu ada 2 yang kita lakukan, yang litigasi dan yang non litigasi. Tapi kami main di dua-duanya. Yang non litigasi itu kami banyak melakukan kampanye, kami banyak melakukan demo-demo, bukan yang demo yang anarkis atau apa enggak, tapi demo-demo yang menarik simpati orang, ya kan ya. Yang isu-isu yang menarik kita kemas dengan desain yang menarik supaya orang mau mendengarkan. Nah, litigasinya kami banyak melakukan gugatan ke gubernur, ke kementerian. Nah, yang sekarang ini kami lagi mendampingi ada 5 perempuan sedang menggugat 3 perusahaan pencemar di sungai, Indofood, kemudian Wing Surya. Jadi produk-produk yang selama ini banyak mencemari sungai, ya kan. Jadi Unilever, nah itu kan produk-produknya kayak bungkusnya sabun, bungkus makanan, itu kan banyak dari hasil penelitian kita itu ternyata banyak ditemukan di sungai, ya kan ya. Jadi sekarang kita lagi mendampingi ada 5 perempuan yang sedang menggugat perusahaan ini. Kita menuntut sekitar berapa miliar gitu untuk biaya pemulihan gitu. Jadi prosesnya lagi di pengadilan. Jadi 2007 kita pernah menggugat gubernur terkait gubernur ini telah lalai dalam melakukan pengelolaan sungai. Nah, itu kita menang. 2009 kita gugat lagi. 2000 banyak, hampir setiap tahun itu kita gugat aja kayak gitu. Oke, menarik sekali. Kita tahan dulu Mas Amir. Jadi ini kawan-kawan peran penting dari komunitas ya seperti ini. Kita bersinergi, bergerak bersama-sama antara komunitas, antara masyarakat di akar rumput dan pemerintah, itu pentingnya seperti ini. Jadi saya juga kurang paham seandainya tidak ikut ketularan kawan-kawan saya di akhir kita untuk ikut ngomong persoalan lingkungan, Mas. Jadi semacam ini buta banget gitu. Dan akhir-akhir ini mulai tersadarkan bahwa memang tidak bisa berjalan sendiri, gitu ya. Jadi terima kasih Mas Amir. Sementara kita tahan dulu. Session berikutnya kita lanjutkan ke yang ketiga, senior kita, tapi yang paling muda di antara kita semua di sini. Langsung saja, sebelum ke session selanjutnya kita lanjut ngobrol tadi dari Dinas Lingkungan Hidup bagaimana peran pemerintah. Paparan singkat sudah disampaikan dari Mas Amir terkait pendampingan di masyarakat bagaimana dari komunitas Ecotone, dari LSM Ecotone. Yang ketiga, peran yang tidak kalah penting dalam pergerakan penyelamatan lingkungan ini atau perhatian terhadap lingkungan ini, yaitu peran masyarakat di akar rumput. Dalam hal ini kita berkesempatan untuk bisa dihadiri, terima kasih, dari komunitas kelompok pelindung hutan dan sumber mata air dari Wonosalam, dari Mendiro, yaitu Pak De Wagisan. Pak De Wagisan kami minta untuk menceritakan pada kawan-kawan yang ada di sini. Kebetulan di sini banyak kawan-kawan muda, kawan-kawan pemerhati lingkungan sama kawan-kawan dari sekolah. Yang ini tanggung jawab besar nanti juga pada kawan-kawan ini, pada kita semua yang masih imut-imut ini, Pak De. Jadi pengalaman panjenengan mohon diceritakan terkait menjaga lingkungan ini bagaimana. Yang pertama, yang kedua, bagaimana upaya panjenengan untuk mensosialisasikan gerakan ini biar menarik bagi kawan-kawan generasi milenial saat ini, generasi unyu-unyu ini loh Pak De.
Ya napa jenengan nyanjani ngene pripun itu nggih. Monggo Pakde bisa diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon ingkang kula mulyakaken Bapak Amin Kurniawan selaku Kabid Konservasi Kabupaten Jombang. Ingkang kula mulyakaken Mas Amir saking Ekoton, Mas Pur dan kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya yang hadir pada pagi hari ini yang sangat kami banggakan. Niki ngapunten, kula niki sanes pakar hukum, pakar ilmiah, terus terang mawon, tidak berpendidikan sama sekali, cuma kebelajute wong-wong didoleki dina-dina ya. Sik entas teko Malang wis diparani Mas Pur kongkon mrene. Li opo wong gak duwe ilmu gak duwe apa. Nggih. Lek Mas Amin niki pakar. Pakar iku ilmu yang diperoleh dari perguruan sampai 0 sampai perguruan tinggi, termasuk Mas Amir, Mas Pur dan kawan-kawan. Kalau kita, kalau Pak Dewa Gisan ini hanya praktisi, orang biasa, buruh tani. Cuman wonten dusun Mendiro niku pada waktu sejarah awal hutan niku gondol ditebang orang tidak bertanggung jawab. Luas Pak, niku sekitar 50 hektar. Nah, dengan kegigihan kita pada waktu itu, dengan kehancuran gunung niku, hutan niku, sumber mata air niku layamutu fiha walayah ya jare Mas Pur ngono. Diarani mati ora mati, diarani urip ora urip. Ono ustate ono kiai niku kula sukan sakjane. Tapi realitas dadi alas niku setelah ditebang orang tidak bertanggung jawab Pak niku hasil riyen luar biasa, nongko akeh, duren akeh, jengkol akeh. Dengan kehancuran orang tidak bertanggung jawab jadilah hutan gundul. Lah kula nang alas bolak-balik ya gak ngerti. Terus punya inisiatif. Nggih, bahasa inisiatif nggih. Lah iki alas iki nek gondol nek rusak, ternyata sing rugi duduk wong Surabaya termasuk Mas Amin wong Jombang. Ternyata lingkung kang kene. Akhirnya disitulah kita berangkat nanam pohon-pohon itu. Gagal satu kali, tidak boleh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, ganti lagi, nanam lagi, nanam. Akhirnya kita kerahkan satu masyarakat mengembalikan hutan itu sampai sekarang menjadi hutan yang lestari. Bapak Ibu, anak-anak sekolah Semanema sudah luar biasa. Mendiro, Mojo Agung, Jombang, Surabaya, setiap hari niki wae tentamu kula tinggal ngapunten kula diundang Mas Pur. Ngoten kayak cerita tadi niki mau kula tinggal wis gede-gede kok mahasiswa nggih. Nah, disitulah dengan keberhasilan kita ternyata kalau Mas Amin kalau wau ngomong pentingnya banyu iki wong situk iki kebutuhannya 100 liter. Apalagi di Surabaya niku banyu pencemaran koyo ngoten. Kula ini sangat prihatin, takarub saya, ya Allah, alhamdulillah kita duduk di Wonosalam, banyu luar biasa. Malah paralon niku kadang-kadang ngedur 24 jam. Lah ya napa disumpet nggih. Njebrot niki atas 2 kilo, 1 kilo, ada yang 2,5 kilo, 3 kilo. Nek paralone disumpet, misalnya jedinge ditutup, niki nek gak dijebol kok poke kualan Pak. Banyu ini jebrot-jebrot. Bene sampean nggo kene gak ono banyu, sampean Mas Pur sampean jak. Nggawa motor utawa tak isenane nang ngarepe omah. Ya. Nggih, niku lah. Pentinge kula kali panjenengan niki njaga lingkungane masing-masing, menjaga hutan termasuk niki ternyata keuntungannya itu bukan dari nopo oksigen, udara yang segar. Di balik itu keuntungan yang sangat besar di masyarakat kita ini, boleh dikatakan satu kampung Mendiro sekarang ini menjadi orang kaya karena petani hutan. Allahumma amin. Amin. Semoga nular ke bawah-bawah juga. Amin amin amin. Insya Allah insya Allah. Karena apa? Yang ditanam itu yang meningkatkan penghasilan, termasuk kopi nembe panen, duren kate nyusul panen, pukate setiap waktu panen, jengkol niku. Jadi ada juga pohon-pohon manggis, pohon jambu itu luar biasa. Nek jambu mateng sampe rono mbek Mas Pur ngapek. Sapa sing nandur? Wis kelompoke Pak Wagisan. Mboten enten wong ngelokno. Nek duren gak oleh duren. Nggih. Tapi kalau miri niku ditanam berapa ribu pohon itu memang karya kita bersama masyarakat Pak. Nek kula urip dhewe ijen ya gak iso ta. Masyarakat iki kula didik, kula dekati, kula ajak. Ternyata keberhasilan kita ini bisa dibuktikan sekarang. Malah sing biasa mblandong kayu, tak takoni kon lek ngetok kayu nyolong niku piro? Sing rubuh tok lho Pakde. 150, lah lek 10 1,5 juta.
kula dadekno kelompok. Sakniki yo lumayan. Nggih, sampai ada cerita komunitas kita itu oknum ditegur nebang hutan itu gak terima. Akhirnya kelompok anggota kita ini golek kayu rencek lho dibetoten pasar. Rencek iki ra kayu rutu-rutu niku ya. Ditekal dihukum. Sejarah itu yang luar biasa. Makanya kula sakniki webung-kebu alhamdulillah didukung Mas Amin. Mas Amir niki memfasilitasi nggih bahasane ngoten nggih. Kula niki gak iso bahasa nggih. Dadi dijembatani. Kula alhamdulillah sampai mendapat Kalpataru Jawa Timur niki Mas Amin DKK niki yang membantu juga Mas Amir. Alhamdulillah. Makane nek Pak mboten pamer aja ini cerita motivasi generasi milenial ya. Dari sampean ngono iki gak ngerti ilmune kare. Sampean si adik-adik ini sik semangat-semangate. Ayo lingkungan kita, nek ndukur ono alas. Lah di lingkungan kita sampah mungkin sekitare orang-orang yang tidak peduli, sampean harus ada peduli. Sisipkan waktu yang sedemikian itu ikhlas no. Pak kula biyen gak ngipi Pak omah rompok. Nandur kayu disin tonggo. Ya. Ngoten niku alhamdulillah Pak Bu nggih. Anake wis kuliah. Lho, lulus lho. Allahumma amin. Barokah napa Pak De? Opro. Oke, dari Mas Sinot barokah opro lho ya. Disitulah. Karena kita ikhlas nandur mboten ngipi pungkasane sakniki bendina sing mbahe niku bapakmu nak saiki gelek turu hotel celuki wong-wong. Gelek kula status nggih niku sekedar humor. Lah kula niki sangat niku wau Mas Amin cerita niku kula adahi. Mas Amin cerita sangat gembira, sangat seneng, perlu kita dukung, semangat tinggi. Wonosalam dijadikan lahan dasar hijau. Karena sekarang ini masih banyak perambahan Pak Bu nggih. Makane kula niki dadi macane Wonosalam ya menang kok ngene nggo ndukur ya. Nggih. Dados sarip. Nggih sarip nggih. Dadi nggih mboten menang-menange dhewe tapi kita realitas. Kalau ada oknum yang nakal berhadapan dengan saya takluk Pak. Hak sudah. Karena apa? Saya yang domisili di situ, lokasinya di situ, siapa yang motong kayu ini, siapa yang merambah, yang menebang dan membakar ini tahu. Mas Sinot sing bakar misalnya. Iki lahane Mas Pur sing ngetok kayu iki, sampean ro ndak kayu iki. Oh, Kak, lha iki ana umplunge. Oh, klimput-klimput wonge berarti kan kula apal. Nah, disitulah menange. Tapi lek teori materi bahasane ngapunten nggih, tirok-tirok kula. Di meja tok ya kalah mbek sing nduk lapangan nang kula belusukan nduk lapangan praktek dan pengeterapan ya praktisi lah nggone nggo alas ya. Nandur wis gak peduli kula masih dikomeni wong nandur. Kemarin itu kehutanan Kabupaten Jombang Nganjuk Mojokerto membantu 1000 bibit duren langka, duren otong kali pukat bawor kita sebarkan kepada masyarakat sudah ditanam semuanya. Saya nembe nanem. Lah itulah Bapak Ibu pentingnya kenapa kita senang anak Mas Amir sing ngopeni nggo Sungai Berantas. Mas Amin sing memfasilitasi kegiatan kita di tengah jembatan ini nggih ya. Kula sing ngopeni nggo alas nggo ndukur. Sampeyan ngomongno banyune entek samene nek alase gondol banyune gak tukul, gak metu niku lho. Alase rusak nggih. Apa sing diomongno nggih ya? Lah mangkane termasuk Wonosalam termasuk niku banyune nek gununge tangkapane air niki mampu mengandalkan tangkapan niku termasuk Wonoayu mriki nggih oleh berkah Allahumma amin. Tapi nek alase digondol tahun pira nika 98 nika sing panggondolan nika sering banjir mboten mriki. Lah sakniki lamun mboten enten nggih. Nah itu karena sudah orang Wonosalam sudah sadar menanam itu adalah solusi banjir, tanah longsor pun Pak. Kula kali jenengan iki pokoke nek mlakune niki ikhlas mboten krana diomongno lillahi taala. Barokahe Pak Bu nggih, barokahe niku wono ae ngoten lho. Wong kula biyen niku ala wis kaya gano ajine omahe rompok nandur kayu dilolokno wong jare. Alas-alas ditanduri. Saiki tamune bendina teko nggih ya. Lho niku lak barokah. Dadi nggih takon nah kula sanes pakar hukum, pakar ilmiah kula mboten sekolah. Cuma kula kerja di lapangan. Kaya nandur-nandur niku kan mudah nandur, tapi yang sulit kan merawat ya. Ketiga niku kula selakno ngocor ngoten ini berhasil kabeh Mas Amin niku jambu sing jenengan pertama gondol
Mas Amin iki sik menangi sing sisi lor pola niki pun dadi Mas Amin sini iki dipoto-foto dokumentasine enten. Makane kula lek ngomongi tak dodono nek enten tamu sing sombong lho, iki lho aku mbek DLA. Iki sik gondul. Saiki lha iki kok iso dadi alas kaya ngene. Iki aku ngemis-ngemis oleh CSR, Cinta Sesama Rakyat teko Utuh. Asik. Ya, teko Utuh 2000 Surabaya. 200 pohon miri dan 100 pohon jambu sudah bisa menghasilkan. Ada adik-adik lek kepengin roh di sana sudah kita buatkan beat watching. Jadi untuk pemantau burung. Oh, nggih. Beat watching Tuh, kok semongko niku lak. Nggih. Juga ada untuk selfie set apa itu namanya good view. Tadi ngene londo-londo niku. Ini terus wong kok kula ni mek tirontok wong gak bahasa Inggris yo gak iso ya. Ya. Ana londo ngecepres Mas Samir iki sing Iku wau cara basa Jawane niku panggon incengane manuk, nggih ya. Nggih. Sing lek ditontok apik manuke niku nggih ya. Niku juga untuk memantau kawasan hutan-hutan barangkali ada orang yang menebang tidak bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kita buatkan seperti itu. Juga ada pembakaran, wong niku kadang-kadang saenake dhewe nggih ya. Wong sing duwe peduli, sakno, eman, bagaimana kalau ini kita bakar? Lah kalau orang yang peduli kan kasihan nggih terhadap hayawan-hayawan nanti kalau hutannya dibakar kan mate ya. Niki alhamdulillah juga cerita niki cek panjenengan cek saged ngadai ya. Kelompok kita, kelompok kepu, kelompok pelindung hutan niku punya anggota 7, tinggal 7 Pak dulu. Kata cuma kencene wis nek gak ikhlas kan gak berangkat. Tahura penjagawanan niku ada orang pengerusak binatang liar niku lho. Wong dia yang punya tugas seragam mboten wani Pak. Kula digoleki, Mbah, lha apa? Niku wong sing bedili kidang celeng badan niku. Oh, ngoten niku. Terus ngapunten. Lah ya apa karepe? Nggih sampean rewangi. Akhire kula ngerahno, Pak. Kula sergap 2 sepeda motor. Kita serahkan kepada Polsek. Lho, saestu. Nggih, ngapunten. Tapi nek sekedar untuk hiburan sak wulan pisan ya mboten. Lah iku dibedili terus. Bendina niku kidang, celeng, kera, monyet hitam itu kula ndamel lintel nggih, entel nggawa etok-etok nggo bedil nang alas takon niku nggih ngoten. Situk niku ditakoni, budeng situk niku 150 nek oleh 10 sak juta setengah. Mangkane digawe gautan. Lah kok gak sakno wong iku ya makhluke Gusti Allah nggih ya. Makane jare Mas Pur kok welasana apa sing ana bumi. Jadi termasuk panjenengan iki makhluk Allah sing ana bumi ya tanduran, ya menungso, ya hayawan, ya wis apa diwelasi. Nanti panjenengan akan dipelasi mangfis sama. Apa sing nggone dhuwur langit jare Wak Inot niku lak ustaz tadi ya ini. Dadi irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis sama. Kula tiron isuk iki mang. Dadi welasana sing ana bumi kabeh iki termasuk cintai lingkungan. Cintai sesama, ojo nggugu karpe dewe, ojo enake saudele dewe. Semua kalau kamu mencintai, kamu akan dicintai semua yang ada di langit. Ngoten nggih? Oke. Nah, kula kinten nek cerita terus kathah dan niki bagi-bagi niku mawon mungkin kali sharing malih. Yang penting kita sangat seneng saged menyampaikan cerita titik niki kangge panjenengan sedaya. Terus kula nggih ngoten ada motivasi dari pakar-pakar kita ini sangat bermanfaat bagi kita. Kula kinten cekap semanten akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semakin panas ya karena harinya juga sudah tambah terik, tambah siang. Alhamdulillah kawan-kawan yang kesasar tadi sudah mulai nyampe semua. Diskusi kita semakin memanas. Walaupun belum ada tanya jawab, tapi dari cerita-cerita tadi bikin hati kita gemes minimal. Gemesnya itu gimana? Gemesnya itu ternyata kawan-kawan yang sudah melakukan, sudah terlibat di kepedulian lingkungan, ternyata belum ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita yang ada di depan ini, baik dari pemerintah, dari LSM maupun dari masyarakat akar rumput yang langsung praktek di lapangan. Jadi seolah-olah kita itu ya belum ada apa-apanya.
Cik koyok ngene ternyata awake dhewe. Melihat kebutuhan air, melihat lingkungan kita sekarang sudah mulai kepedulian itu mulai terkikis. Untuk season berikutnya yaitu season kedua sebelum nanti closing, kami beri kesempatan penanya untuk menanyakan terkait tema diskusi kita pagi hari ini, yaitu tentang ketahanan air. Bisa bertanya pada 3 pemateri yang sudah kita undang di tengah-tengah kita. Saya kasih kesempatan 1 penanya dari sebelah kiri saya dan 1 penanya dari kanan saya. Monggo, penanya pertama dari kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanda. Saya dari Pramuka SMA Negeri Mojoagung. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Amir dari Ekoton. Tadi dikatakan bahwa pencemaran di sungai-sungai hilir kan sudah semakin buruk, dan upaya untuk memulihkannya itu dengan memperbaiki kualitas di sungai-sungai di hulu seperti di Wonosalam. Nah, hal itu kan seakan-akan semuanya menjadi tanggung jawab sungai hulu ya mungkin. Kalau misalnya masyarakat di sungai hilir itu tetap memiliki kebiasaan yang sama, kebiasaan membuang sampah di sungai-sungai hilir seperti di Sungai Berantas ataupun di Sungai Berangkal. Nah, meskipun sudah diterapkan undang-undang dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun juga adanya komunitas-komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, tapi pergerakan-pergerakan tersebut tidak merubah kebiasaan masyarakat, itu kan tentu akan memberatkan tanggung jawab di sungai hulu ya. Nah, itu upaya apa yang selanjutnya perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi di masa depan akibat perilaku masyarakat di sungai hilir tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah belajar di negara tetangga. Jadi kenapa Singapura itu kotanya bersih, kemudian masyarakatnya punya kesadaran yang tinggi terhadap lingkungannya, terhadap sampah dan sungainya, karena sebenarnya kepala pemerintahnya itu mau gitu kan ya, mau memperbaiki negaranya. 3 prinsip yang diterapkan di sana. Jadi kalau bicara undang-undang banyak, Indonesia ini apalagi punya produk undang-undang yang baru ini. Kita punya undang-undang tentang lingkungan itu banyak, undang-undang sumber daya air, undang-undang sampah, undang-undang hutan, undang-undang lingkungan, semua kita punya gitu loh. Dan itu isinya pasti melarang gitu loh orang untuk membuang sampah, merusak lingkungan, membakar hutan, itu ada gitu kan ya. Larangan-larangan itu tuh. Tetapi implementasi kebijakan ini yang kadang tidak pernah dijalankan dengan maksimal. Nah, saya contoh yaitu tadi ada 3 hal sebenarnya yang kalau negara ini atau pemerintah atau kabupaten teman-teman ini mau, ya yang pertama ya memang sanksi itu harus tegas, ya kan. Jadi undang-undang itu dibuat memang akan untuk diterapkan. Yang kedua, bukan hanya diberikan sanksi masyarakat kita, tetapi masyarakat kita ini juga harus diberikan edukasi, diberikan pengetahuan tentang dampaknya dan macam-macam itu. Nah, yang ketiga, bukan hanya diberikan sanksi, bukan hanya diberikan pendidikan, tetapi masyarakatnya diajak untuk berpartisipasi. Jadi 3 hal ini biasanya yang diterapkan oleh banyak negara, ya kan. Satu contoh negara yang dekat dengan kita ini, ya kan ya. Di Singapura itu kenapa bisa sampai bersih dan sungainya jernih, bahkan air minum mereka itu bukan dari sungai, bukan dari mata air, tapi air minum mereka itu dari limbah domestik yang ditampung, kemudian diolah, dan itu diminum oleh orang-orang di Singapura. Kita masih beruntung sumber air kita dari mata air, dari sungai, tapi kalau di Singapura itu kan enggak. Jadi itu karena dia menerapkan 3 itu. Jadi masyarakatnya nek ketok DM buang sampah sembarangan itu pasti ditangkap. Sanksinya cukup tegas, kuat. Tapi selain itu masyarakatnya itu terus diedukasi gitu kan ya. Terus diedukasi, terus diberikan pendidikan, terus jadi anggarannya negara itu banyak dialokasikan untuk mengedukasi masyarakatnya, ya kan. Selain fasilitas-fasilitas pendukung itu juga diperbaiki, fasilitas-fasilitas tempat sampah yang terpisah dan macam-macam itu juga terus diperbaiki. Tetapi yang paling penting
dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal perencanaan apapun, masyarakatnya itu selalu dilibatkan. Jadi partisipasi masyarakatnya itu dilibatkan. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawabnya teman-teman pemerintah, tetapi masyarakat itu juga bisa melakukan pengawasan. Dan di negara kita juga itu juga jelas di Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup itu juga masyarakat punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat tidak tercemar, tetapi masyarakat juga punya kewajiban untuk menjaga lingkungan. Itu jelas semuanya. Kami terima kasih ya kan ya, teman-teman di hulu sudah mau menjaga hutannya, ya kan. Nah, makanya kami itu kalau di Wonosalam dulu itu kami punya program namanya wisata mata air. Jadi wisata mata air, jadi bukan duitnya memang tidak besar, tetapi kampanye kita bagaimana kita mendorong wisata ini bukan hanya bukan hanya orang datang melihat kemudian foto-foto pulang, enggak, tetapi wisata ini pasarnya itu kita tawarkan ke orang-orang yang ada di kota, supaya apa? Orang-orang yang tinggal di kota ini memberikan apresiasi bagi orang-orang yang tinggal di hulu untuk datang. Jadi minimal mereka berwisata, minimal mereka beli makanan di hulu, minimal mereka nginep di homestay-nya, minimal mereka beli tanaman, minimal mereka membayari orang-orang untuk jadi pemandu. Jadi kami punya program namanya wisata mata air itu waktu itu. Sekarang pun masih berlangsung. Jadi yaitu tadi bicara sungai itu nggak bisa. Sungai itu penyelesaiannya itu sepotong-sepotong. Teman-teman di hilir di Surabaya, meskipun Bu Risma getol menjaga lingkungannya, tapi dianya fokus di Surabaya. Kalau bicara sungai nggak akan selesai, karena air itu kan terus ngalir, masalah sampah itu kan terus mengalir, ya kan ya. Justru sebenarnya menjadi korban itu kalau bicara sampah itu adalah orang yang tinggal di hilir. Orang-orang hulu buang sampah, selesai di situ akan bersih, tapi semuanya ketika hujan semuanya akan ngalir numpuk di Surabaya. Jadi yang jadi korban itu sebenarnya orang-orang Surabaya. Surabaya itu kan jadi beban pencemaran 17 kabupaten kota, ya kan, mulai dari Malang, Tulungagung, Blitar, Kediri, semuanya, Jombang, sampah-sampah semuanya itu akan numpuk, ya kan ya, di Surabaya. Nah, penyadarannya kami itu kampanye di hilir, ayo datang ke Wonosalam, nanam pohon, beri apresiasi orang-orang yang ada di hulu supaya mereka mau menjaga hutan dan mata airnya, ya kan ya. Jadi politik kita itu seperti itu sebenarnya, ya kan ya. Jadi kita dampingi teman-teman di hulu, anak-anak sekolah, ya kan. Saya juga dulu sempat ngajar 2 tahun di Madrasah Aliyah di Faser. Kita punya program namanya Sekolah Pelestari Mata Air sampai sekarang, ya kan ya. Sekolah Pelestari Mata Air, komunitas-komunitas SMP itu kita dampingi, mereka punya komunitas polisi air, macam-macam. Yang tujuannya adalah mereka teredukasi supaya mereka mau menjaga hutan mereka. Di hilir kita edukasi orang-orang di hilir juga untuk mau datang ke hulu, ya kan ya, supaya mereka memberikan apresiasi, yaitu tadi dengan beli makanan, dengan tinggal di desa, mereka berwisata, seperti itu sih sebenarnya. Itu sebenarnya langkah sederhana. Tetapi kalau mau bersama-sama, kalau kita bicara tentang kebijakan, 3 hal itu yang bisa didorong bagi teman-teman pemerintah kita, dan itu mungkin sudah dilakukan, tetapi sangat jarang, ya kan. Jadi pengalaman kami kalau ada kasus lingkungan itu nggak pernah selesai di meja hijau, ya kan. Selalu sanksi administrasi, ya kan? Karena apalagi orang Jawa, ya kan ya. Apa mana nek tonggone sing gua sampaikan kadang-kadang sungkan, ewu pakewu, ya kan ya. Tetapi di Mojokerto itu pernah kita punya pengalaman, kita advokasi lama di Sungai Berangkal itu. Dulu kan sampingnya tempat sampah itu kan ya, Berangkal itu kan ya. Orang berangkat kerja, ya kan, buang di situ. Akhirnya kita kampanyenya, kita berdiri di atasnya jembatan itu, kita bikin malu teman-teman pemerintah daerahnya. Sorry, bukan apa ya. Tapi artinya gini, kita bikin malu itu supaya mereka mau mengimplementasikan kebijakannya. Kita berdiri di jembatan Berangkal, kita kampanye di situ, stop buang sampah di situ. Kemudian media membantu meliput. Akhirnya yang punya tupoksi, punya tanggung jawab kan itu kan kebakaran jenggot. Teman-teman di DLH Mojokerto itu kan kebakaran jenggot. Akhirnya dia baru kemudian mau mengimplementasikan, ngejak pemerintah desa nyanggong sopo sing gua. Akhirnya ketangkep 3 orang, tidak disanksi secara hukum, tetapi disanksi sosial. Didatangkan ke di balai desa, fotonya dicetak, dipampang di pinggir sungai, dan mereka bikin pernyataan untuk tidak membuang sampah.
Selain itu, pemerintahnya itu mendukung kemudian fasilitas di situ dijadikan taman, ya artinya kan orang diberikan sanksi, diedukasi, tetapi juga fasilitasnya juga harus didukung. Nah itu penting juga seperti itu. Untuk pertanyaan kedua dari sisi kanan saya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi dari warga Betek. Ya, jadi menarik sekali pemaparan pada pagi hari ini. Cuma yang saya ingin tanyakan kepada rekan pemateri, ya ini kan Mojo Agung ini kan langganan banjir, ya. Cuma alhamdulillah sih udah 2 tahun ini tidak ada banjir, ya. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan, kira-kira faktor apa yang membuat kita dalam 2 tahun ini tidak banjir? Apakah dari konservasi hulu sudah baik dan dipastikan sampai 5 tahun tidak banjir, atau ada faktor lain? Itu yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, saya sebagai warga Betek juga sangat sedih dan kadang juga saya bingung. Terus kalau banjirnya tiap tahun, kadang 1 tahun 2 kali, biasanya di bulan November Desember sama Januari Februari. Yang sering di malam Natal itu biasanya hujannya sangat lebat. Yang saya tahu mungkin kenapa sih terjadi banjir, karena intensitas air sungai itu tidak mampu menampung volumenya sehingga meluber. Lah, apakah ketika banjir itu memang koordinasi antar penjaga sungai itu tidak cepat? Mungkin kalau dulu iya ya, karena tidak ada HP pun masih masih lama itu. Kalau sekarang saya rasa dengan teknologi, pertanyaan saya yang pertama, karena tidak ada miss antar penjaga ketika hulu menyatakan ini airnya nggak cukup, tolong dibuka yang lain dengan cepat. Apakah seperti itu? Apakah ada faktor yang lain? Kemudian tapi yang kedua, kami yang di hilir atau yang di Betek ini, apa sih langkah yang bisa kami bantu agar yang paling kerasakan banjirnya, gitu. Jadi banjir tidak terulang di wilayah Betek dan Mojo Agung sekitarnya. Jadi peran pemuda, saya rasa tiap desa kan punya karang taruna nih. Misal dari akar rumput atau rekan-rekan yang lain ini ada sebuah program. Kalau penyadaran sampah saya rasa pihak desa sudah melakukan. Cuma kadang kan masih ada oknum yang buang sampah. Lah, peran pemuda di sini nanti kita sebagai di daerah yang hilir ini apa? Jadi jenengan nitip pesan, tolong seperti ini, tolong nyadarkan, itu nanti ada continuousnya, ada pergerakan. Jadi tujuan diskusi adalah ada hasil yang ingin dicapai. Saya rasa dua saja insya Allah cukup. Oke, terima kasih Mas Budi. Jadi kalau cerita banjir sebenarnya banyak faktor ya yang mempengaruhi. Mungkin juga curah hujan, kebetulan karena 2 tahun ini kita tidak mengalami curah hujan yang sangat ekstrim. Curah hujannya jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun kemudian sebelumnya. Atau mungkin juga saya kebetulan nggak ada data teknis, tidak. Memang upaya pemulihan yang kita lakukan, kalau kita bicara Kali Gunting sebenarnya tangkapan airnya bukan di sebagian besar, malah bukan di area Wonosalam, bukan sebagian besar, bukan area bareng area wilayah Jombang, hanya sedikit yang misalnya di area Wonomerto, misalnya desa Wonomerto. Tapi sebagian besar malah ada di Kediri dan Malang. Kalau kita bicara Kali Gunting ya, tadi mungkin Mas Amir sudah nyampaikan kalau misalnya tempatnya Pak Wagisan ini airnya ngalirnya ke arah Brangkal, Jadi memang butuh kebijakan komprehensif, meskipun dari pemerintah pusat setahu saya sudah ada beberapa program melalui BPWS, normalisasi Kali Gunting, termasuk perbaikan sempadan sungai dan yang lainnya. Tapi banyak faktor misalnya yang mempengaruhi kenapa kemudian tadi yang Mas Budi jelaskan, kapasitas sungai itu menjadi berkurang. Salah satunya adalah sedimentasi. Sedimentasi itu ya banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah alih fungsi lahan yang semula misalnya banyak tegaan kemudian menjadi terbuka sehingga rawan erosi, sedimentasinya sedimennya ngalir ke sungai sehingga menutup sebagian wilayah sungai. Itu terjadi. Dan kalau kita bicara angka, Jombang pun sebenarnya kita punya cukup luas lahan yang sangat kritis, kriterianya ada sekitar 6.000 hektar lahan Jombang yang masih kondisinya sangat kritis. Sangat kritis itu bisa diartikan artinya memang tutupan vegetasinya juga jelek.
atau misalnya pola pertanian, pola pengembangan perkebunannya salah, sehingga salah satu dampaknya adalah erosi yang meningkat, sedimentasi di sungai yang meningkat, dan itu upaya yang terus yang harus kita lakukan. Tidak hanya bicara bagaimana kita mengendalikan banjir di Kali Gunting. Tadi saya sampaikan bahwa ini kebijakan yang harus dilakukan lintas sektoral, lintas kabupaten kota. Kemarin memang teman-teman kita sempat bahas dengan teman-teman provinsi juga, kalau kita mau membuat busem terkait dengan kebijakan pengendalian banjir di Kali Gunting, posisi busemnya, posisi waduknya itu posisinya di Kediri, di wilayah administrasi Kediri, bukan di wilayah Jombang malahan. Hitung-hitungan teknisnya seperti itu. Dan ini terus kita lakukan, dan semoga apa yang kita lakukan ini juga paling tidak mengurangi frekuensi banjir di Mojokagung. Selain misalnya ada banyak hal juga, sampah ini juga jadi problem utama ya di Kali Gunting, dan beberapa tahun ini kami juga fokus untuk penanganan sampah di Kecamatan Mojoagung. Saya bilang secara khusus Kecamatan Mojoagung. Beberapa desa sudah kami sediakan, kami dampingi untuk pengembangan TPS 3R dengan harapan masyarakat yang semula memang ini jadi celah juga. Mas Amir juga pernah sangat sering demo ke kantor LH membawa beberapa awak media untuk mengekspos kegiatan beliau. Saya kira nggak ada masalah lah, siapapun bisa memberikan masukan positif buat kami, dan ini jadi perhatian buat kami. Kalau kita misalnya melarang masyarakat untuk membuang sungai membuang sampah di sungai, kami harus memikirkan solusinya. Terus masyarakat membuang sampah di mana? Bertahap kami menganggarkan TPS 3R. Dan sekali lagi, kalau ngomong pengelolaan sampah bukan lagi tanggung jawab kami di pemerintah daerah, tapi juga jalan bersama tentunya, dengan minimal ya membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, minimal membiasakan untuk melakukan upaya reduksi, recycle dan yang lainnya. Itu yang kita dorong lakukan. Kemudian peran pemuda, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita bicara di Mojoagung misalnya, kalau misalnya memang isu utama di sampah ya, pemuda ini kan bisa jadi motor ya, bisa jadi motor penggerak gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman AR kita, saya yakin juga saya bisa jadi contoh buat komunitas-komunitas yang lain. Dan kalau saya selalu pesan ke beberapa teman-teman di luar, nggak usah terlalu banyak berpikir terlalu luas dengan impact yang terlalu besar ya. Coba kita lakukan dengan komunitas yang kecil dulu. Kalau jenengan punya Karang Taruna dengan anggota aktif 20-30, lakukan gerakan anak-anak 20-30 itu misalnya. Sederhana aja, coba satu ruas sungai dibersihkan bersama. Atau misalnya jenengan mengembangkan bank sampah dan yang lain-lainnya. Banyak hal positif yang bisa dilakukan, dan saya kira aksi ini harus diperbanyak ya, dengan memulai dengan diri kita sendiri. Kalau anak-anak milenial sekarang kan tagline-nya perbanyak aksi, jangan hanya instastory, bener ya, gitu ya. Dan DLH siap ya untuk memfasilitasi komunikasi. Kami bisa dengan panjenengan bisa bergerak bersama. Oke. Ada satu session lagi, satu penanya, karena kita juga terbatas oleh waktu. Jadi monggo satu penanya lagi. Gimana para pemateri? Ada dua yang angkat tangan? Bisa ya? Oke, dua-duanya. Monggo, dua penanya untuk session tanya jawab terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur. Saya santri di AR kita. Pertanyaan saya tentang sungai, mungkin Mas Amir. Beberapa tahun lalu teman-teman di AR kita sempat ada acara di KBR itu yang antisipasi bencana itu di situ ada beberapa obrolan tentang sungai tentunya. Pada waktu itu Mas Reza yang bilang bahwa kenapa sih pemerintah itu selalu ketika mengatasi bencana itu dengan bangunan yang bersifat beton gitu loh. Dan memang di mana-mana yang saya tahu memang seperti itu gitu loh. Jadi untuk tanggul itu dibeton sampai tinggi dan sebagainya lah. Pertanyaan saya untuk Mas Amir, apakah itu memang efektif begitu? Mungkin hubungannya dengan
sebenarnya yang tadi dijelaskan oleh Mas Amir bahwa sungai itu sebenarnya punya kekuatan untuk memulihkan dirinya sendiri begitu. Nah, bagaimana dengan ini solusi yang mungkin ironi dari pemerintah yang apa-apa pembangunan itu mesti beton seperti itu. Baik, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini harusnya teman-teman BBWS, karena kewenangan penuh pengelolaan sungai yang di bawah, saya cerita tadi itu di bawah kementerian itu memang ada di bawahnya Menteri PU. Menteri PU kalau di Surabaya, di Jawa Timur ini ada BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Cukup lama kami mengkritiki ini. Saya dulu itu, saya bukan orang biologi murni, tapi saya orang teknik lingkungan, terus kemudian baru belajar tentang biologi. Jadi pendekatan saya selalu tidak linier. Meskipun ketika saya di teknik lingkungan, saya itu belajar tentang sipil juga, ya kan. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman di BBWS atau di pengelola sungai di Menteri PU itu memang lebih ke arah fisik, infrastruktur, pelengsengan, kemudian bendungan, ya kan. Nah, bagi kami orang biologi ini jelas salah, ya kan ya. Karena yaitu tadi ketika kita bicara sungai itu harusnya idealnya itu adalah dia bisa menetralisir dirinya. Ketika di plengseng, ketika di tanggul atau ketika ditutup dengan bendungan, ekologisnya akan terputus, rantai makanannya akan terputus di situ. Jadi ini panjang Mas, kalau mau belajar ayo kita itu lama mengembangkan penelitian yang namanya biomonitoring itu, biotilik itu. Jadi di sungai itu, jadi capung itu kan sebenarnya dia hampir 80% hidupnya itu dihabiskan di air. Dan dia naruh telurnya itu di selah-selah batu-batuan. Sama dengan ikan. Ikan itu dia memijahkan telurnya itu di permukaan tanah yang kasar. Di permukaan batu yang kasar, kemudian di pasir. Dia memijahkan telurnya di situ. Bayangkan kalau di bendung, ya kan? Secara otomatis sedimentasi dari hulur ini akan tertandon, akan terhalang, terhambat di setiap bendungan dan akan menimbulkan sedimentasi di dasar sungai. Secara otomatis batu pasir itu akan tertutup. Nah, ikan tidak bisa memijahkan telur di sana, makanya dia akan selalu mencari tempat di daerah-daerah yang masih banyak batunya. Konsep bendungan di banyak negara di Eropa itu sebenarnya sudah tidak digunakan. Satu, karena dia akan menghalangi ikan yang akan bermigrasi ke hulu. Ada beberapa ikan itu yang dia pola perkembangbiakannya itu dia akan mencari air yang lebih jernih di atas. Dia akan naik. Jadi pada musim kawin dia akan ada di bawah, tapi pada musim dia akan memijahkan, dia akan naik ke hulu untuk memijahkan telurnya. Ketika ada bendungan, ikan ini tidak bisa naik, beda dengan orang ya kan, kita bisa manjat dan macam-macam, tetapi ikan tidak bisa naik. Nah, di beberapa negara itu bendungan yang konsepnya seperti sekarang ini, yang tinggalan Belanda ini, itu dibom, dijebolkan untuk menyelamatkan ekologisnya supaya ikan ini bisa naik ke atas. Atau ada konsep baru namanya fishway. Jadi di beberapa negara itu dia membangun bendungan tetapi dibuatkan jalur khusus ikan naik, jadi kayak anak tangga gitu Mas. Itu banyak. Nah, kami itu ngobrol dengan teman-teman BBWS itu, kami nggak tahu konsep pendekatan mereka kok selalu memang bendungan itu ya nutup kayak gitu, tidak memperhatikan aspek ekologisnya. Harusnya dibuatkan fishway, jadi jalur ikan. Itu di banyak negara sudah dibuat seperti itu supaya itu tadi ikan bisa naik ke atas. Kenapa ini berbahaya bagi ekosistem? Ketika satu sungai dibendung dua, apalagi di Berantas ini kan banyak sekali bendungan. Ketika di tengah-tengah ini terjadi pencemaran, ya kan, udah habis. Jadi kayak dibak gitu kan, ya. Dibak. Ketika terjadi pencemaran di situ, ya ekosistem yang ada di situ akan rusak. Ikan akan habis di situ, karena dia tidak bisa naik ke atas, ya kan, seperti itu. Jadi ini memang konsep yang salah. Karena yaitu tadi pertimbangan ekologisnya tidak digunakan di sini.
di depan kantor kami ini, jadi bukan hanya teori yang kita pelajari, di depan kantor itu kami mencoba bikin namanya ekoriparian. Jadi konsep ini kita terapkan di depan kantor kita percontohan 1 kilometer sungai di depan kantor kita itu tanggulnya tidak kita pelengseng, tapi kita bikin terasiring panjang gini, kemudian kita tancapin kayu, kita kasih batu-batuan sungai. Supaya apa? Yaitu tadi telur ikan ketika memijahkan telurnya, dia bisa pindah ke situ. Sungai yang bagus itu sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air. Jadi banjir tinggi itu memang sungai yang bagus ideal itu seperti itu. Makanya konsepnya itu sungai itu kan ada palung sungai, kemudian ada sempadan sungai, ada tanggul sungai. Ketika air tertinggi dia akan naik ke bantaran. Itu waktunya ikan itu memijah, gitu kan ya. Di bantaran-bantaran sungai itu waktunya sangat cepat, ya kan ya. Tapi begitu air surut, ikan akan balik lagi ke palung sungainya. Jadi makanya kalau bicara kenapa solusinya beton, saya nggak tahu. Ini sering kita debatkan memang, karena rata-rata orang yang kerja di PU itu memang orang teknik sipil, ya kan ya. Orang teknik lingkungannya, orang biologinya itu tidak pernah dilibatkan, dan pengambilan keputusannya selalu seperti itu. Jadi selalu pendekatan teknis, ya kan ya. Saya nggak tahu, mungkin karena kalau fisik itu kan gampang hitungannya, ngono ya kan ya, gampang ngurangine ngono mungkin ya kan ya. Beda dengan pendekatan partisipatif itu kan. Pendekatan partisipatif itu kan jelas ya. Tapi pendekatan fisik itu kan banyak kasus seperti itu ya kan ya. Kalau pendekatan fisik itu ya memang gampang ya kan ya. Wis pokoknya bangun jelas hitungannya wis mari gitu kan ya. Tapi banyak kasus juga bendungan kemudian pelengsengan itu yang nggak tahan, justru malah dia malah gampang jebol. Kalau balik lagi, kalau saya melihatnya dari sisi ekologis ini nggak pas ya kan ya. Karena ada beberapa biota sungai sepertinya anak capung, kemudian banyak sekali larva ya kan ya, itu yang dia sangat tergantung dengan kondisi vegetasi atau tanaman yang ada di sungai itu. Kalau sungainya dipelengseng semua secara otomatis kan tanamannya nggak ada ya kan ya. Jadi tinggal beton dan pelengsengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza, nggak pakai H. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Amin dan juga Pak Wagisan. Sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit statement mungkin ya. Saya menemukan fenomena di daerah Jombang Utara, daerah Pelandaan, Kabo, Kudu, daerah sana itu lebih sering mengalami kekeringan di musim kemarau, Pak. Nah, padahal setahu saya di daerah Kabo itu juga memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Nah, pertanyaan saya untuk DLH itu bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam konservasi air terhadap daerah yang rawan kekeringan air di musim kemarau. Kemudian untuk Pak Wagisan sebagai bagian dari kelompok pelindung hutan, Pak Nggih. Kenapa jumlah air di sana seakan-akan tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, padahal seperti yang kita ketahui daerah hutan seperti di Wonosalam itu kan menjadi mata air. Apakah hutan di daerah Jombang Utara itu apakah bisa dibilang tidak memiliki mata air atau bagaimana, Pak? Mohon pencerahannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Aziza. Jadi kalau bicara utara Brantas sebenarnya saya nggak ahli geologi, tapi struktur geologinya sangat berbeda dengan wilayah Jombang Tengah dan Selatan. Nah, di sana mungkin saya yakin bukan karena tutupan lahannya ya. Jadi kalaupun ada air tanah dangkal, masyarakat sekarang kan lebih mudah untuk mengkonsumsi air tanah dangkal kan, karena hanya butuh pompa atau sumur gali ya. Kalaupun ada air tanah dangkal, rata-rata memang FEML-nya tinggi, artinya kesadarannya tinggi. Bisa dikatakan tidak layak untuk dikonsumsi. Rata-rata seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah secara teknis, sipil teknis sudah banyak melakukan hal di sana. Kalau kita bicara waduk di Jombang, waduk paling banyak dibangun di utara Brantas. Jadi mulai dari Kudu, Pelandaan, Kabo dan yang lainnya paling banyak di utara Brantas. Tapi juga ketika musim kemarau seperti ini ya kosong, nggak ada airnya, dipakai untuk sebagai tegalan di sana. Dan
solusinya ya memang kalau kita ngomong akses air layak untuk masyarakat ya air tanah dalam, dan ini sudah kita lakukan di beberapa titik. Jadi konservasi air, konservasi lahan tetap kita lakukan. Jadi beberapa tahun ini kami sudah mulai untuk bergeser di Utara Brantas untuk melakukan konservasi lahan di sana, termasuk diantaranya strategi nyambung yang disampaikan ditanyakan oleh Mas Budi. Ini juga konservasi air, bicara pengendalian banjir, bicara tadi sampai nyambung disampaikan oleh Mas Amir, bagaimana kita memasukkan semaksimal mungkin air hujan ke dalam tanah. Intinya kan seperti itu. Jangan sampai kemudian air hujan kemudian masuk semua ke sungai, karena akan jadi beban banjir dan yang lain-lainnya, atau mungkin ngalir ke laut sehingga biaya untuk pengolahan air menjadi besar, biaya pemanfaatan air menjadi besar. Jadi intinya yang kalau kami dari sisi lingkungan adalah bagaimana memaksimalkan memasukkan air hujan ke dalam tanah dengan biopori, dengan sumur resapan. Dan kebetulan pemerintah Kabupaten Jombang tahun depan memang sudah ada program dengan pemerintah desa, setiap desa harus punya minimal 10 sumur resapan, Mas. Jadi kalau 300 desa ada 3.000 sumur resapan yang akan kita bangun di tahun depan. Nah, dari anggaran berkadang. Jadi insya Allah akan semakin banyak volume air hujan yang masuk ke dalam tanah sebagai recas air tanah dangkal kita, di samping fungsi lain yaitu untuk pengendalian pengurangan banjir di Kabupaten Jombang. Saya kira itu, Mas. Nggih, niku wau sampun dipun sampaikan Mas Amin nggih. Faktornya tidak sama dengan yang di Wonosalam, tapi insya Allah bisa, tapi kemungkinan sangat kecil sekali. Karena saya dulu sama Mas Amin pernah ngisi acara di sana, diceritai oleh perangkat desa dulu ada sumber mata air. Tapi kenapa kok mangke sampun telas pecah? Karena pembalakan lingkungan. Ya mereka bilang begitu. Akhirnya BPD-nya koordinasi dengan saya kasih solusi bagaimana pesangkem-pesangkem di sana itu supaya merapat dengan pemerintah desa mengembalikan hal seperti itu. Ya tetap bisa walaupun tidak 100% seperti di Wonosalam. Ini harapan saya. Tanaman apapun itu menurut pengamatan saya ditanam di mana saja bisa, tergantung manusianya mau merawat ataupun tidak. Itu pengamatan dari saya. Session terakhir yaitu closing statement singkat saja dari 3 pemateri. Kira-kira ini nanti ya harapan-harapannya bagaimana, terus pesan-pesan apa yang mungkin disampaikan pada kawan-kawan sebelum kami pulang ke rumah masing-masing dalam rangka untuk menjaga ketahanan dari segala dimensi tentang air, baik ketahanan air, ketahanan pangan dan sebagainya, sampai ke wilayah pergerakan lingkungan. Semoga ini nanti bisa jadi bekal yang luar biasa bagi kami semuanya. Minimal kita harus, kalau mau bicara tentang lingkungan, mau mengerjakan lingkungan ini, ya minimal kita harus bikin kelompok, terus kemudian kita harus berkegiatan, kemudian yang ketiga ini adalah legalkan kelompok kita ini, supaya apa yang kita lakukan ini bisa berkelanjutan gitu. Sebenarnya kalau kita bicara lingkungan itu tantangannya pasti akan benturan dengan kegiatan sosial dan ekonomi, pasti itu dimanapun, apapun yang akan kita angkat, isu apapun yang akan kita angkat. Tapi minimal ya kita lakukan perubahan itu mulai dari diri sendiri, kemudian ajak tetangga sekitar, ajak teman-teman sendiri, kemudian lakukan itu secara bersama dan berkelanjutan. Intinya itu, Mas. Kalau kita sih pesan kepada panjenengan semuanya ya harus komit terhadap lingkungan yang ada dan peduli. Kalau kita mempunyai kelompok KEPO itu, kelompok pelindung hutan dan pelestari mata air, ini adalah sudah berbadan hukum, sehingga tidak takut dengan siapapun, tapi kita tidak boleh bertindak semena-mena. Apapun yang terjadi kita harus musyawarah dengan jajaran pemerintah termasuk Mas Amin ini. Nah, oleh sebab itu mari kita tetap mempunyai visi misi, jangan sampai perbuatan kita ini berudul amburadul seperti tahun-tahun yang dahulu. Ya, kita bersama kelompok dan masyarakat mempertahankan konservasi yang ada di Wonosalam, imbasnya nanti supaya tidak meluber ke Mojo Agung seperti banjir. Itu saja. Kawan-kawan sekalian, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasi panjenengan semua untuk ikut peduli dan andil di acara ini. Semoga, sekali lagi, semoga apa yang kita kerjakan, kita diskusikan hari ini tidak lewat hanya diskusi saja, tetapi apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal kita untuk masa depan kita.
untuk lingkungan kita. Tadi pesan-pesannya minimal di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, atas partisipasinya. Kepada pemateri kami ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang kurang berkenan. Kawan-kawan peserta, Bapak Ibu hadirin dan warga Pak RT, kami ucapkan terima kasih. Mama saya ikut Mas Sigit panggil Mama. Bapak Papa Basuki katanya Mas Widi. Pada keluarga Papa Basuki kami mengucapkan terima kasih juga atas semua fasilitas yang diberikan dan juga warga sekitar. Terima kasih kawan-kawan sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya di acara Sholawatan Air Hujan tahun depan 2021. Doakan kami tetap istiqomah dalam keterbatasan. Allahumma amin. Saya akhiri mewakili air kita dan seluruh kru yang bertugas hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.